Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam program Gemar Jumat 26 April 2024. Berkat firman Tuhan pagi ini terambil dari Galatia 3 dengan judul perikop dibenarkan oleh karena iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, latar belakang dari surat Galatia pasal 3 ini adalah situasi gereja yang dialami oleh jemaat-jemaat di Galatia, yang merupakan bagian dari wilayah Asia Kecil. Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat-jemaat Galatia sebagai respons terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi. Ada kontroversi yang muncul di antara jemaat-jemaat Galatia terkait dengan peran hukum Taurat dalam kehidupan Kristen. Beberapa orang mengajar bahwa orang-orang harus mematuhi hukum Taurat, termasuk sunat dan peraturan-peraturan lainnya, sebagai syarat untuk menjadi anggota sepenuhnya dalam umat Allah. Namun, pandangan ini bertentangan dengan pengajaran Paulus tentang keselamatan hanya melalui iman dalam Kristus. Paulus menulis surat Galatia untuk menegaskan kembali prinsip-prinsip dasar iman Kristen. Dia ingin mengingatkan jemaat-jemaat Galatia bahwa keselamatan diperoleh hanya melalui iman dalam Kristus, bukan melalui pemenuhan hukum Taurat. Pasal 3 khususnya menyoroti pentingnya iman sebagai jalan keselamatan dan kehidupan yang benar di dalam Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa poin yang dapat diambil dari Galatia pasal 3 ini. Yang pertama, keselamatan melalui iman, bukan perbuatan hukum. Rasul Paulus menekankan bahwa keselamatan tidak datang melalui pemenuhan hukum Taurat, tetapi melalui iman dalam Kristus Yesus. Ini adalah titik sentral dalam pengajaran Paulus. Dia mencatat bahwa orang-orang percaya diberkati seperti Abraham karena iman mereka, bukan karena ketaatan hukum. Yang kedua, Abraham sebagai teladan iman. Paulus menggunakan Abraham sebagai contoh yang kuat untuk menunjukkan bahwa iman adalah kunci keselamatan. Abraham dipandang sebagai leluhur iman bagi orang-orang Kristen, karena dia percaya kepada Allah dan itu dihitung kepadanya sebagai kebenaran. Yang ketiga, janji melalui Kristus. Paulus menyatakan bahwa janji-janji Allah kepada Abraham bukanlah tergantung pada hukum, tetapi pada Kristus. Kristus adalah penjelmaan dan pemenuhan dari janji-janji Allah kepada Abraham yang mencakup berkat bagi semua bangsa. Yang keempat, peran hukum Taurat. Meskipun Paulus menegaskan bahwa keselamatan datang melalui iman, bukan melalui pemenuhan hukum Taurat, dia juga menjelaskan bahwa hukum memiliki peran penting dalam memberikan kesadaran akan dosa. Namun, hukum tidak dapat memberikan keselamatan. Itu hanya menunjukkan kebutuhan akan keselamatan yang datang melalui iman. Yang kelima, pemberian Roh Kudus. Paulus mengajarkan bahwa orang-orang yang percaya menerima Roh Kudus yang memberikan kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kudus membawa kehidupan baru dan membantu orang percaya untuk hidup setia kepada Kristus. Yang keenam, anak-anak Allah melalui iman. Paulus menggambarkan orang percaya sebagai anak-anak Allah yang menerima warisan Allah melalui iman dalam Kristus. Mereka tidak lagi menjadi hamba hukum, tetapi mereka telah ditebus oleh Kristus dan menjadi bagian dari keluarga Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, langkah konkret apa yang dapat kita lakukan untuk mengaplikasikan ajaran pada Galatia pasal 3 ini dalam kehidupan kita sehari-hari?
Yang pertama, memperkuat iman. Dalam Galatia pasal 3 ini mengajarkan bahwa keselamatan datang melalui iman dalam Kristus, bukan melalui perbuatan hukum. Oleh karena itu, kita perlu memperkuat iman kita dalam Kristus melalui doa, pembacaan firman, dan komunitas gereja yang mendukung. Yang kedua, mengandalkan kasih karunia. Kita perlu belajar untuk mengandalkan kasih karunia Allah dalam hidup kita sehari-hari. Ini berarti menyadari bahwa kita tidak bisa menghasilkan keselamatan atau berkat secara mandiri, tetapi kita bergantung sepenuhnya pada kasih karunia Allah yang dinyatakan dalam Kristus. Yang ketiga, menjadi teladan iman. Seperti Abraham, kita dipanggil untuk menjadi teladan iman bagi orang lain di sekitar kita. Ini bisa berarti hidup dengan keyakinan yang teguh dalam Kristus, bahkan di tengah tantangan dan cobaan. Yang keempat, menjalani hidup dalam Roh. Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, kita perlu membangun hubungan yang erat dengan Roh Kudus melalui doa, pembacaan firman, dan ketaatan terhadap perintah-perintah Allah. Yang kelima, menjadi anak-anak Allah yang berbuah. Sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk berbuah dalam kehidupan kita. Ini mencakup buah roh seperti kasih, sukacita, damai, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Dalam Galatia 5 ayat 22-23. Kita harus berusaha untuk menunjukkan karakter Kristus dalam segala aspek kehidupan kita. Yang keenam, mengutamakan hubungan dengan Kristus. Di atas segalanya, kita harus mengutamakan hubungan kita dengan Kristus. Hal ini bisa dilakukan melalui doa, persekutuan dengan orang-orang percaya lainnya, dan pengabdian kepada Allah dalam segala hal yang kita lakukan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat mengalami pertumbuhan rohani yang lebih dalam dan lebih dekat dengan Allah. Amin. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami untuk kami selalu mempunyai iman yang teguh kepadamu sehingga kami boleh bertumbuh dan lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman, menjadi dasar dalam kehidupan kami untuk menjalani setiap hari-hari kami ya Bapa. Tuhan, ajar kami untuk lebih dekat kepadamu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dan kalau sebentar kami akan melakukan aktivitas kami, kiranya kami mohon penyertaan-Mu mulai dari pagi hingga malam nanti. Kami mau menyerahkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami hanya dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.